Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Verita Ivana Lordian dengan NIM 230403444 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Industri. Di video kali ini saya akan bahas tentang topik kerukunan dalam perspektif agama Buddha. Seperti apa videonya? Langsung saja kita check it out! Pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu kerukunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun artinya baik dan damai, tidak bertengkar, baik tentang pertalian persahabatan dan sebagainya, bersatu hati, bersepakat. Dan kerukunan artinya perihal hidup rukun, rasa rukun, kesepakatan. Lantas, apa itu kerukunan hidup beragama? Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, kerukunan beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kesatuan Republik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, kerukunan hidup beragama berarti perihal hidup rukun, yaitu dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya atau antara umat dalam satu agama. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, interaksi sosial ini seringkali diwarnai dengan berbagai konflik yang pada akhirnya berujung pada ketidakharmonisan, baik disebabkan oleh kepentingan atau disebut juga dengan egoisme dari individu maupun kelompok dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, kepercayaan adat istiadat, sehingga Indonesia itu dikenal akan pluralitasnya. Nah, bagaimana cara kita menghadapi hal ini? Kita bisa membangun yang namanya sikap toleransi. Sikap toleransi inilah yang menjadi kunci dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan keanekaragaman ini. Masuk dalam konteks agama, agama yang diakui secara sah oleh negara Republik Indonesia adalah agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, dan agama Konghucu. Tiap kitab suci tentunya mengajarkan tentang kerukunan sebagai landasan dalam hubungan di antara umat beragama sehingga saling hidup berdampingan dengan harmonis. Dalam ajaran Buddha, untuk membina dan memupuk sikap hidup rukun, Sang Buddha menganjurkan terdapat 6 dharma yang bertujuan agar kita saling mengingat, saling mencintai, saling menghormati, saling menolong, saling menghindari percekcokan yang akan menunjang kerukunan persatuan dan kesatuan. Keenam dharma itu adalah: pertama, memancarkan cinta kasih atau metta dalam perbuatan kita sehari-hari, maka kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan akan terwujud. Kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etikat baik, tak menyebarkan isu gosip dan fitnahan. Ketiga, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Keempat, menerima buah karma baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut pada orang lain dan rasa kepedulian sosial. Kelima, melaksanakan moral atau sila, etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan bermasyarakat, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang lain. Keenam, mempunyai pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Terdapat pada Anguttara Nikaya 3, ayat 288-289. Selain itu, kita dapat juga mengembangkan yang namanya Brahmawihara atau 4 sifat luhur dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu metta atau cinta kasih, yang kedua artinya adalah karuna atau belas kasih, yang ketiga mudita atau turut bersukacita, dan yang keempat itu upeka atau keseimbangan batin. Dengan adanya 4 sifat ini, dengan adanya metta, karuna, mudita, dan upeka, maka tidak akan ada kesempatan bagi seseorang untuk muncul pikiran-pikiran yang jahat, dan akan timbul kedamaian dalam diri yang merupakan langkah awal untuk menciptakan suasana yang rukun dan toleran. Pada akhirnya,
Kerukunan itu hanya akan tercipta bila tiap manusia memiliki inisiatif untuk memulai toleransi dari dalam dirinya. Hal ini dapat dimulai dari dia, saya, bahkan kamu.